Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Dan perkenalkan, nama saya Delpia Sabila dan rekan saya. Saya Nisrina Syahla. Saya Muklis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memberikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keberhasilan Good Corporate Governance atau GCG. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan pada pemateri pertama. Jadi Yang pertama itu ada financial distress. Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mulai mengalami kesulitan keuangan. Biasanya ditandai dengan menurunnya pendapatan, kesulitan membayar utang, atau merencam bangkrut. Dalam diskusi kami, financial distress dianggap sebagai salah satu yang perlu dicegah sejak awal. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan GCG yang baik agar pengelolaan perusahaan lebih terarah dan setiap keputusan yang diambil dapat meminimalkan resiko kerugian. Selanjutnya ada indikator GCG. Indikator GCG digunakan untuk melihat apakah tata kelola perusahaan sudah berjalan dengan baik atau belum. Beberapa indikator yang sering digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Jika perusahaan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka perusahaan akan lebih percaya oleh investor, pelanggan, maupun pihak lainnya. yang selanjutnya ada mengelola GCG berdasarkan suara hati atau tarif. Dalam penerapan GCG, perusahaan tidak hanya berpegang pada aturan dan produser, tetapi juga perlu mengutamakan nilai-nilai moral dan etika. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil sebaiknya mempertimbangkan dampaknya terhadap perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya kejujuran dan integritas, penerapan GCG akan menjadi lebih efektif. Terus yang selanjutnya ada transformasi mindset. Transformasi mindset artinya berarti adanya perubahan cara berpikir dalam perusahaan. Semua pihak, mulai dari pemimpin hingga karyawan, perlu memahami bahwa GCG bukan hanya kewajiban atau formalitas semata. GCG juga harus menjadi budaya kerja yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu ada nilai pemegang saham. Jadi nilai pemegang saham itu yaitu salah satu tujuannya penerapan GCG, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pemegang saham tersebut. Namun ketika perusahaan dikelola dengan baik, dengan kinerjanya yang sangat stabil dan kepercayaan investor juga meningkat, hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham tersebut. Lalu selanjutnya ada organ perusahaan sebagai penentu kunci keberhasilan. Nah, teman-teman, jadi kunci keberhasilan dari GCG itu yaitu mempengaruhi peran organ perusahaan seperti RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Nah, dari masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi hasil mendukung satu sama lain. Jika seluruh organ perusahaan tersebut menjalankan perannya dengan baik dan bisa dipercaya, maka penerapan GCG ini akan lebih efektif dan tujuan perusahaan pun akan lebih tercapai, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan penerapan GCG dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pengolahan risiko keuangan, penerapan prinsip-prinsip GCG, perubahan pola pikir, hingga GCG yang baik. Perusahaan dapat mengurangi risiko terjadi masalah, meningkatkan kepercayaan
stakeholder dan menciptakan kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, teman-teman izin menambahkan, jadi penerapan GSG ini adalah kunci keberhasilan usaha karena dapat membuat pengelolaan lebih baik, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan juga membantu usaha berkembang dalam jangka panjang. Nah, sekian hasil diskusi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.